Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Anggota kelompok kami terdiri saya sendiri, Deki Chandra, ada Andri Valdo, Evita Halim, Yosua Irawan, Ridwan, dan Adel. Ini adalah profil singkat dari perusahaan Mayora. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Mayora Indah Tbk. Nah, untuk sektor industrinya yaitu consumer goods industry. Terus untuk subsektornya yaitu untuk food dan beverage. Terus nomor teleponnya Anda bisa lihat sendiri pada PPT kami. Terus untuk emailnya yaitu consumer@mayora.co.id. Terus untuk websitenya kalian bisa cari di www.mayoraindah.co.id. Untuk lokasinya yaitu terletak di Jalan Tomang Raya, Kamfling 21, 22, dan 23, Jakarta Barat. Halo teman-teman, nama saya Andri Valdo, NPM 24463. Dari slide ini bisa dilihat struktur organisasi dari PT Mayora Indah. PT Mayora Indah dimiliki oleh PT Unita Barindo yang didirikan sekaligus salah satu dari pemilik PT Mayora Indah, yaitu Jogi Hendra Atmaja. Untuk visi dan misi perusahaan PT Mayora Indah Tbk yaitu yang pertama menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, serta menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk yang sejenis. Terus yang kedua itu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan juga dapat memberikan value added yang baik bagi stakeholder perseroan. Terus yang ketiga yaitu dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan itu berada. Saya Ridwan, NPM 180324477. Berikutnya akan saya sampaikan tentang ruang lingkup. Teman-teman tadi sudah melihat dan mendengar tentang profil perusahaan, visi misi perusahaan, dan struktur organisasinya. Nggak ada kok kita nggak mempelajari ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini pertama, Mayora memiliki 3 pabrik utama, yang kebetulan 3-tiganya itu berada di Tangerang. Yang pertama ada PT Mayora Indah Tbk di Jatake, kemudian PT Torabika Eka Semesta
yang berada di Kecamatan Cikupa, kemudian ada PT Kakao Mas Gemilang yang berada di Batu Ceper. Berikutnya adalah penerapan SIM atau infrastruktur teknik informasi terhadap PT Mayora Indah. Yang pertama, mereka menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini apa sih? ERP itu sebuah modul atau software yang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan perencanaan dari sumber dayanya. Dan PT Mayora menggunakan ERP atau aplikasinya adalah SAP R3. SAP R3 merupakan ERP yang populer dan sudah digunakan hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk mendukung kegiatan bisnis proses sehari-hari. Kemudian SAP R3 ini menggunakan bahasa pemrograman ABAP. Nah, kenapa sih dinamakan SAP R3? Karena komposisi dari SAP R3 itu meliputi ada 3 dimensi atau 3 fungsional area. Yang pertama ada financial, logistik, dan human resources. Nah, modulnya itu ada beberapa, yaitu pada financial itu dipecah menjadi financial accounting, controlling, investment management, kemudian enterprise controlling, kemudian pada dimensi logistik ada logistic execution, sales and distribution, material management, product planning and control, logistik general, quality management, project system, customer service. Kemudian pada human resource development-nya ada payroll atau pembayaran, travel management, kemudian training and event management. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari SAP R3. Kelebihannya adalah sangat terintegrasi sehingga kita dapat melihat keadaan perusahaan secara keseluruhan. Karena modulnya itu sangat lengkap. Kemudian akses dan kontrolnya itu sangat baik karena kelengkapan dan kedetailan informasi yang disediakan tadi. Kekurangannya ya karena ada harga, ada rupa, sehingga dengan fasilitas yang segitu baiknya tentu saja harganya akan sangat mahal. Kemudian implementasinya cukup rumit atau bisa dibilang sangat sulit, sehingga memerlukan pelatihan dan training khusus untuk melakukan SAP R3 ini. Berikutnya PT Mayora menerapkan CRM. CRM ini adalah Customer Relationship Management. Jadi mereka itu harus membuat hubungan baik antara pihak perusahaan dan pihak customernya, seperti kemudahan customer online atau pemesanan online ke pihak Mayora atau distributor Mayoranya, sehingga hubungan pelanggan terjaga. Kemudian tidak lupa PT Mayora juga menerapkan CSR karena prinsip marketing yang sekarang sudah tidak hanya sebatas profit, yaitu ada 3P. Yang pertama, profit, people, and planet. Jadi mereka tuh juga harus memikirkan tentang social responsibility terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Nah, Mayora itu juga melakukan banyak sekali CSR seperti biaya beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian untuk software yang digunakan oleh PT Mayora Indah ada IBM Content Manager Common Store dan juga ada SAP R3 yang tadi telah saya sampaikan. Berikutnya adalah hardware yang digunakan oleh PT Mayora. PT Mayora tidak akan menggunakan hardware yang ecek-ecek untuk membuat servernya. Mereka pasti akan menggunakan produk yang terbaik. Salah satunya adalah produk dari IBM Series. IBM Series adalah salah satu perusahaan terkemuka yang mereka memproduksi server-server yang berkualitas dan memiliki security yang terbaik. Berikut seperti contohnya di gambar, ada server berskala mininya yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada server yang berskala besar di sebelah kanan, itu merupakan server dari Google dengan berbasis dari IBM Series maksud saya.
berikutnya adalah konsep database yang dianut oleh PT Mayora Indah. Tetapi untuk ini kita berspekulasi karena tidak ada data khusus yang menunjukkan apa konsep database yang digunakan oleh PT Mayora Indah. Kita berspekulasi mereka menggunakan IBM DB2 dikarenakan mereka setelah menggunakan software dari IBM kemudian hardware yang disediakan oleh atau diproduksi oleh IBM sehingga bisa atau memungkinkan untuk menggunakan IBM DB2 sehingga dapat memaksimalkan keseluruhan fasilitas yang diberikan oleh IBM sendiri. Kelebihan dari IBM DB2 ini memiliki fitur untuk mengurangi ruang penyimpanan yang diperlukan sampai dengan 50% karena mereka melakukan penyimpanan data dapat saling bertumpuk sehingga dapat memaksimalkan penggunaan ruangnya. Kemudian karena data tersebut ditumpuk sehingga antara data-data yang memiliki jenis yang sama atau time schedule yang sama sehingga dapat memudahkan untuk mengumpulkan atau mencari informasi yang seharusnya dicari dari waktu berbulan-bulan berhari-hari sehingga menjadi hitungan jam atau menit. Nah, kekurangannya harus platform specify. Maksudnya itu tidak sembarangan bisa menggunakan IBM DB2 ini. Sehingga harus memiliki platform yang disediakan oleh IBM. Jadi harus menggunakan hardware dari IBM atau software untuk menginput datanya itu menggunakan software dari IBM sendiri. Kekurangannya tidak bisa di-download langsung dari web IBM, harus mengontak customer service atau salesnya untuk membeli aplikasinya atau merencanakan penggunaannya. Kemudian untuk masalah kecepatan masih belum sebanding dengan MySQL atau Oracle. Nah, kenapa sih kok PT Mayora itu menggunakan IBM? Karena IBM itu security-nya itu sangat baik. Bahkan untuk server, untuk di bagian server, kayak kita tuh mau mencuri data itu tidak bisa dilakukan secara online. Dan kita kalau mau melakukan pengkopian data itu harus menggunakan bukan aktivasi, tetapi kayak security, bisa biometrik. Kayak misalnya kalau kita mau mencuri data, itu misalnya kita colokin flash disk, tidak bisa langsung tercopy. Jadi mereka itu hanya bisa melakukan pemindahan data atau mengcopy data menggunakan drive atau dongle-dongle tersendiri yang telah terverifikasi. Jadi mungkin teman-teman kalau yang penasaran nanti bisa searching-searching sendiri tentang bagaimana sih hebatnya IBM itu. Berikutnya adalah analisis posisi perusahaan ditinjau dari Porter's Five Force Model. Yang pertama, hambatan dari pendatang baru atau threat of new entrants. Dengan adanya pendatang baru, maka hal ini dapat menyebabkan ancaman bagi perusahaan, khususnya PT Mayora Indah. Sebagai perusahaan yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia, munculnya keinginan untuk merebut segmentasi pasar dan market share pada PT Mayora Indah. Biasanya perusahaan pesaing dalam memasuki perusahaan ini cenderung lambat karena dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan yang masuk. Contohnya akses distribusi, investasi yang dibutuhkan, perjanjian pembangunan, dan lain-lain. Berikutnya yang kedua adalah daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku, pengganti atau pemasok memonopoli bahan baku yang ada pada PT Mayora Indah. PT Mayora Indah hanya mempunyai satu pemasok, yaitu PT Inbisco Niaga, yang bertugas untuk menyediakan bahan baku yang sangat baik untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan daya tawar pemasok PT Mayora Indah terbilang tinggi. Selain itu, pemasok tidak cenderung untuk menaikkan harga bahan atau menurunkan kualitasnya. Yang ketiga adalah daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. PT Mayora Indah memiliki beberapa pembeli, contohnya PT Hero Supermarket, TBK Carrefour, Ranch Market, dan lain-lain. Kekuatan daya tawar pembeli cenderung stabil karena menurut perusahaan jumlah pembeli masih dapat dikendalikan. Maka itu penting dari perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk serta pelayanan perusahaan agar kepuasan konsumen dapat terjaga baik sehingga pembeli tidak berpindah ke perusahaan yang lain.
Berikutnya yaitu ancaman produk pengganti atau threat of substitute products. PT Mayora Indah sangat memperhatikan jika terdapat produk substitusi yang dapat mengancam produk yang sudah ada di market. Bisa jadi produk yang kualitasnya sebanding dengan produk perusahaan ini, dan dapat menjadi suatu ancaman perusahaan yang dapat mempengaruhi konsumen. Menurut perusahaan ini, produk pengganti yang perlu diperhatikan sangat besar, seperti produk yang memiliki kecenderungan untuk memiliki harga atau kualitas yang lebih baik, sehingga perusahaan harus memikirkan langkah-langkah strategis apa yang diambil supaya dapat menjaga kesetiaan dan kepuasan terhadap konsumen. Terakhir, yang kelima adalah persaingan antara perusahaan yang sudah ada, atau competition between companies already exist. Bukan hanya PT Mayora Indah saja yang memproduksi makanan ringan serta minuman, khususnya di Indonesia. Banyak kompetitor lainnya yang bergerak dalam bidang food and beverage. Contohnya PT Nippon Indosari Corpindo atau PT Indofood, CPB Sukses Makmur, dan PT Danone Biskuit Indonesia, dan lain-lain. Tentunya hal ini dapat menyebabkan suatu ancaman bagi segmentasi pasar PT Mayora Indah. Perusahaan dapat melakukan strategi untuk dapat memenangkan persaingan dengan cara mutu produk yang dihasilkan dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan melakukan inovasi produk lainnya. Berikutnya adalah penerapan TPS dalam perusahaan. TPS atau Transaction Process System adalah sebuah alat yang dikembangkan untuk memproses begitu banyak data dalam berbisnis atau dalam bertransaksi. Dengan jumlah yang besar, TPS juga merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk memproses data-data dengan jumlah yang sangat besar untuk transaksi bisnis rutin. Kegunaan Transaction Process System atau TPS pada perusahaan PT Mayora Indah adalah yang pertama, laporan gaji karyawan, order pembelian, formulir pajak, rekening keuangan, kwitansi penjualan, dan membuat pernyataan konsumen. Yang berikutnya adalah penerapan Decision Support System atau DSS, yang contoh penerapan pada perusahaan PT Mayora Indahnya itu seperti inventory system, di mana jika pada saat ingin melakukan inventory barang atau transaksi mengalami ketidaksesuaian inventory antara input dan output, maka dengan menggunakan DSS, pengambilan barang atau output dari gudang sebelumnya dapat dilihat kembali disesuaikan dengan input yang sudah dimasukkan pada barang yang akan dijual, sehingga kita dapat mengetahuinya secara fisik atau juga output dari komputer, sehingga mendapatkan data yang balance. Yang terakhir adalah Executive Information System atau EIS. Contoh penerapan EIS pada perusahaan PT Mayora Indah adalah pada saat Mayora memesan barang, di mana pesanan barang mengalami kelebihan, maka akan dilihat bagaimana penjualan di lapangan, apakah sebanding dengan barang yang diorder oleh perusahaan. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka akan diambil keputusan mengurangi produk apa saja yang harus diorder. Bisa saja perusahaan menghapus produk tersebut, tetapi dengan catatan kualitas produk yang sudah ada harus ditingkatkan. Setiap perusahaan layaknya PT Mayora Indah memakai anggarannya untuk berbagai aktivitas dan beberapa kegiatan lainnya. Tentunya kita ingin mengetahui efisiensi dari anggaran atau biaya yang kita keluarkan tersebut. Seperti Mayora mengeluarkan biaya untuk iklan di TV atau sponsor. Seberapa efektif iklan tersebut dapat meningkatkan penjualan, yaitu dilihat dari perbandingan data jumlah penjualan sebelum adanya pengeluaran iklan dengan jumlah penjualan setelah adanya pengeluaran iklan. Mayora akan dengan mudah mengidentifikasi hal-hal seperti itu menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan REMESYS. Berikutnya adalah jaringan yang digunakan. Perusahaan Mayora menggunakan jaringan MAN atau Metropolitan Area Network untuk saling menghubungkan koneksi dari satu kantor ke cabang kantor lainnya dalam satu kota maupun luar kota. Jaringan ini memiliki cangkupan yang luas sehingga berkomunikasi menjadi lebih efisien serta mempermudah bisnis yang dilakukan dalam perusahaan Mayora. Pertukaran data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
transaksi yang dilakukan real time. Data yang ada di server pusat akan diupdate saat itu juga. Keamanan jaringan ini lebih baik dibandingkan jaringan yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan. Nah, penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini yaitu memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen secara adil dan juga sesuai dengan spesialisasi masing-masing karyawannya. Nah, sistem informasi manajemen juga meningkatkan produktivitas karyawan PT Mayora Indah Tbk tersebut dengan mempergunakan sebuah software untuk membantu karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan dan PT Mayora Indah Tbk tersebut juga dapat melakukan penghematan biaya dalam perusahaan dengan baik. Dengan penerapan sistem informasi manajemen ini di PT Mayora Indah Tbk ini, perusahaan mampu fokus untuk menargetkan pasar yang tepat karena sistem informasi manajemen memberikan informasi yang lebih akurat. Perusahaan PT Mayora ini juga dapat terus berkembang dengan memperluas operasinya dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk baru dan akan menarik minat dan perhatian konsumen, sehingga konsumen akan melakukan pembelian produk-produk Mayora dan akan berdampak pada peningkatan penjualan pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk tersebut. Yang berikutnya adalah saran dari kami, yaitu perlu adanya upaya perbaikan dari kelemahan-kelemahan sistem baik internal maupun eksternal pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk, sehingga perusahaan ini dapat lebih mengoptimalkan produk yang sesuai dengan kondisi pasar dan lebih inovatif dan kreatif, dan juga penyediaan tenaga kerja yang terlatih untuk mendukung penerapan manajemen sistem informasi pada perusahaan PT Mayora tersebut, sehingga perusahaan tersebut tuh lebih efisien dan hemat biaya. Nah, serta perlu adanya upaya perluasan pasar yang diikuti dengan peningkatan kualitasnya serta kuantitas produk tersebut dalam perusahaan PT Mayora itu tersendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.